Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Ahmadani, NIM 20233073, Prodi D3 Manajemen Pajak. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengikuti ujian akhir semester mata kuliah perencanaan pajak dengan dosen pengampu Rani Sofia SPD MPD. Soal yang pertama, pada masa pandemi COVID-19, banyak usaha yang mengalami kemunduran atau berada dalam kondisi yang kurang bagus. Coba saudara lakukan analisis bagaimana upaya tech planning dari usaha-usaha pada berbagai bidang. Pilih salah satu bidang saja untuk bisa tetap memperoleh keuntungan di masa pandemi. Pada kesempatan kali ini saya akan memilih tentang tech planning pada sektor penerbangan. Ilustrasi kasusnya, sektor penerbangan yang menjadi tulang punggung pembangunan dan peradaban mengalami penurunan yang sangat signifikan terkait dengan pandemi COVID-19 yang melanda dunia sejak tahun 2020. Ekosistem sektor penerbangan yang mengalami kemunduran dan kemajuan dalam keterkaitan juga terpengaruh dengan dampak yang memberatkan proses pemulihan sektor strategis ini. Kondisi SOS saat ini membutuhkan perhatian serius dari berbagai pihak, terutama campur tangan pemerintah. Sektor transportasi udara telah memberikan kontribusi yang signifikan, baik secara langsung maupun tidak langsung, terhadap perekonomian, kegiatan peradaban manusia. Secara langsung, industri penerbangan telah menyediakan lapangan kerja pemerintah, pajak dan investasinya. Sementara itu, industri penerbangan memberikan pelayanan input dan tenaga kerja serta pemasaran produk untuk industri lain, terutama industri manufaktur dan jasa, terutama pariwisata, perbankan, dan asuransi, serta memfasilitasi berbagai faktor sektor lainnya seperti pendidikan, agama, olahraga, dan budaya. Secara nasional, BPS 2020 mencatat pertumbuhan sektor angkutan udara pada triwulan 1 2020 YoY mengalami kontraksi hingga 13%. Selanjutnya, kunjungan Wisma pada triwulan 1 2020 mengalami penurunan sebesar 31% dibandingkan periode yang sama dengan tahun lalu. Dan hal ini juga menjadi pada Wisman kedua. Hal ini tersebut terjadi karena adanya perjalanan wisata baik secara global maupun beberapa daerah Indonesia. Pandemi COVID-19 telah mengurangi jumlah wisatawan asing dan mengurangi jumlah penerbangan domestik. Penurunan pemerintah serta penerbangan juga dampak pada penurunan PDB nasional sebesar 0,18%. Selain itu, Komisi Rumah Tangga juga mengalami penurunan sebesar 0,55% dan pemerintah tenaga kerja menurun sebesar 0,54%. Upaya tech planning yang harus dilakukan. 1. Pembebasan pajak bandara. Upaya pertama untuk menjadikan industri penerbangan masa depan adalah membayar pajak. Pemerintah Indonesia memberikan stimulus berupa penghapusan tarif passenger service charge atau PSC, pajak bandara di 13 bandara. Dengan menawarkan stimulasi ini nanti tidak akan membebani biaya PSC. Dengan demikian harga tiket pesawat akan turun sehingga akan menarik minat masyarakat untuk menggunakan transportasi pesawat. Yang kedua,
Pengurangan atau penghapusan pajak bahan bakar dengan pengurangan atau penghapusan bahan bakar diharapkan nantinya dapat membantu sektor penerbangan untuk pulih di masa pandemi. Yang ketiga, penghapusan sewa gedung atau ruangan, parkir dan operasional lainnya. Dengan adanya pengurangan atau penghapusan pajak untuk sewa gedung, parkir, operasional diharapkan akan membantu pemulihan industri penerbangan di masa pandemi, karena pada masa pandemi lebih banyak pesawat yang terparkir daripada yang beroperasi dan lain-lainnya. Yang keempat, pengurangan penghapusan pajak PPh badan, PPN, dan transaksi lainnya. Dengan adanya pengurangan atau penghapusan pajak PPh badan diharapkan akan meringankan beban sektor penerbangan dan pembukuan sektor penerbangan, serta nantinya dengan adanya pengurangan atau penghapusan PPN tiket diharapkan akan menurunkan harga tiket dan menarik minat masyarakat untuk menggunakan moda transportasi pesawat. Soal yang kedua yaitu tentang pilih satu materi setelah ujian pertengahan semester, lalu temukan kasus yang terkait upaya tax planning sesuai dengan materi yang dilakukan. Analisis bagaimana perencanaan pajak harus dilakukan agar terhindar dari kasus tersebut. Saya memilih tentang perlakuan perencanaan pajak untuk PPN agar dapat mengatur cara cash flow perusahaan. Contoh kasusnya, kasus faktur pajak fiktif penerimaan negara yang nyaris hilang sebanyak 27 miliar. Direktorat Jenderal Pajak menemukan kasus pajak fiktif yang dilakukan oleh korporasi yaitu PT Gemilang Sukses Garmindo. Dari kejahatan tersebut, negara dapat kehilangan pendapatan hingga 27 miliar. Kepala Kanwil Ditjen Jenderal Pajak Jakarta Barat, Erna Susilawati menjelaskan, indikasi kecurangan dilaporkan surat pemberitahuan atau SPT wajib pajak ditemukan dari sistem pemungutan strategi perusahaan melanggar Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan karena penambahan surat pemberitaan massa atau PPN dengan menggunakan faktur pajak tidak berdasarkan transaksi sebelumnya. Dari kasus ini, potensi kerugian dengan mencapai 27 miliar, kata Erna dalam konferensi pers Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari Senin 20.02. Potensi kerugian tersebut sudah termasuk denda sebesar 400% yang dikarenakan akibat ulah nakal perusahaan. Selain melaporkan SPT sesuai transaksi yang sebenarnya, perusahaan juga memohon situasi PPN untuk memperoleh keuntungan. Sehingga kami juga menyelamatkan sebesar 9 miliar dari usaha percobaan restitusi yang pernah dilakukan perusahaan tersebut. Adapun kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Barat memberikan jatah restitusi sebesar 400 miliar kepada 11 unit kerja sebesar dalam setahun. Perencanaan pajak, hal yang harus dilakukan agar terhindar dari kasus tersebut adalah yang pertama, penggunaan SPT untuk input data faktur pajak yang dimiliki dengan penggunaan SPT, informasi yang masuk kemudian bisa langsung diperiksa kebenarannya berdasarkan transaksi dan pencatatan faktur tersebut, sehingga penipuan dalam pengisian faktur pajak bisa diatasi. Yang kedua, penggunaan e-faktur. Sistem ini memungkinkan Ditjen Pajak untuk melakukan kontrol pada faktur yang diterbitkan dengan menyematkan kode nomor
faktur yang diterbitkan sah dan terekam dalam sistem yang dimiliki. Yang ketiga, pemeriksaan pada PKP yang mengajukan situasi pemeriksaan ini dilakukan agar Dirjen Pajak dapat mengetahui apakah restitusi yang diajukan benar dan nilainya tepat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.